Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Pandeputu Waspawati. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang cerpen. Kalian sering membaca cerpen kan di rumah? Nah, apa itu cerpen? Apa ciri-cirinya? Dan apa unsur-unsurnya? Mari kita pelajari bersama. Cerpen adalah kisahan pendek yang memberikan kesan tunggal yang memusatkan pada satu tokoh dan satu situasi. Itu adalah pengertian cerpen pada KBBI. Selanjutnya, apa itu ciri-ciri cerpen? Yang pertama, jalan ceritanya pendek. Terus yang kedua, jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. Sehingga dikatakan cerpen itu bisa dibaca dalam sekali duduk. Yang ketiga, biasanya hanya satu kejadian yang diceritakan dari sekian banyak cerita yang dialami oleh tokohnya. Kemudian, yang keempat, tidak menggambarkan semua kisah tokoh-tokohnya. Misalnya, cerita tentang tokoh Budi yang hanya diceritakan yaitu pada saat dia mengikuti ulangan bahasa Indonesia, bagaimana dia mengikuti ulangan tersebut di sekolah. Nah, berikutnya, latar yang ditulis hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas. Seperti contoh tadi, lingkungan yang diceritakan adalah lingkungan di sekolahnya saat dia mengikuti ulangan bahasa Indonesia. Contoh berikutnya, bagaimana Budi menghadapi ulangan tersebut. Nah, ciri selanjutnya, kesan cerpen begitu mendalam sehingga pembaca ikut merasakan kisah tersebut. Dan yang terakhir, tokoh dalam cerpen mengalami masalah atau konflik hingga pada tahap penyelesaiannya. Nah, itu ciri-ciri cerpen. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun cerpen. Seperti karya sastra yang lain, unsur-unsur pembangun cerpen terdiri dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Mari kita lihat penjelasannya. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam cerita pendek. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, serta amanat. Lalu, apa itu tema, tokoh, dan lain sebagainya? Mari kita simak penjelasannya. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari pengaryaan cerpen, yaitu menentukan masalah, tokoh, dan latar, bahkan pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Nah, tema merupakan ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah unsur-unsur fisik atau watak atau sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut sehingga menjalankan rangkaian peristiwa dalam cerita. Yang ketiga, alur. Alur adalah jalan cerita yang dilalui tokoh dan memuat beberapa bagian, yaitu pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi atau penyelesaian. Pada pengenalan biasanya dijelaskan tentang siapa tokohnya dan bagaimana latar belakang tokoh. Kemudian pada konflik itu merupakan masalah yang akan dihadapi oleh tokoh. Klimaks merupakan puncak masalah, sedangkan resolusi penyelesaian masalahnya. Nah, yang keempat, latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana dari peristiwa yang terjadi yang dialami tokoh dan dapat menimbulkan imajinasi tertentu terhadap pembacanya.
Nah, latar itu meliputi tempat kejadian, waktu kejadian, dan suasana saat terjadinya peristiwa. Nah, untuk unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang memosisikan diri dalam cerita, yaitu bisa sebagai orang pertama dan bisa sebagai orang ketiga. Jika sebagai orang pertama, dalam cerpen tersebut akan menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku atau saya. Sedangkan jika sudut pandang orang ketiga akan menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia, mereka, dan nama-nama tokoh. Dan yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan pengarang dengan menyisipkan nilai-nilai tertentu sehingga dapat dipahami dan diilhami oleh pembaca. Biasanya amanat bisa tersirat dan tersurat. Nah, itu dia unsur-unsur intrinsiknya. Bagaimana dengan unsur ekstrinsiknya? Mari kita simak penjelasannya. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita pendek. Unsur ekstrinsik berkaitan dengan hal yang mendasari atau melatar belakangi pembuatan cerita pendek. Unsur ekstrinsik meliputi kondisi sosial budaya, keadaan alam sekitar, dan latar belakang pengarangnya. Kondisi sosial budaya berhubungan dengan situasi kemasyarakatan, yaitu berupa isu sosial, isu politik, isu budaya, dan ekonomi. Begitu juga yang lainnya tentang hal-hal yang sedang marak diperbincangkan di masyarakat. Nah, unsur intrinsik yang kedua yaitu keadaan alam sekitar berhubungan dengan ketampakan atau bentang alam yang ada di sekitarnya yang dapat digunakan pengarang untuk membangun latar cerita. Dan yang terakhir, latar belakang pengarang itu berhubungan dengan latar belakang keluarga, agama, pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman hidup pengarang yang mempengaruhi unsur intrinsik dari cerpen yang ditulisnya. Nah, anak-anak, itu dia penjelasan tentang cerpen, ciri-ciri, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsiknya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan Ibu hari ini. Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya.